Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leza Rasmin dari kelas 01 PM1 dengan mata kuliah Etika dan Bisnis dengan NIM 8080250166. Di sini saya akan mempresentasikan pelanggaran etika produksi dan pemasaran PT Ajinomoto Indonesia. Baiklah, saya akan mulai presentasinya. Kasus pelanggaran etika produksi dan pemasaran dalam industri pangan umumnya terjadi karena kurangnya transparansi bahan baku dan ketidakjujuran informasi kepada konsumen. Banyak perusahaan lebih memperhatikan efisiensi biaya dan pencapaian target pasar dibandingkan kepatuhan terhadap nilai moral dan regulasi. Akibatnya, hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar sering terabaikan, sehingga menurunkan kepercayaan publik serta berpotensi menimbulkan risiko hukum dan kesehatan. Kasus pelanggaran etika produksi dan pemasaran PT Ajinomoto Indonesia pernah menghadapi kasus besar pada tahun 2000 terkait penggunaan media berbasis enzim babi yang menimbulkan keresahan masyarakat mengenai kehalalan produk. Selanjutnya, pada periode 2020 hingga 2022, perusahaan kembali disorot akibat isu keamanan pangan dan praktik pemasaran yang dinilai memberikan informasi tidak akurat, yang dinilai memberikan lemahnya konsistensi penerapan prinsip etika bisnis. Dampaknya, citra perusahaan mengalami tekanan dari masyarakat dan regulator. Lalu, analisis SWOT PT Ajinomoto Indonesia. PT Ajinomoto Indonesia memiliki kekuatan berupa merek yang kuat dan jaringan distribusi yang luas. Namun, kelemahan utama terletak pada rendahnya transparansi bahan baku dan pengawasan internal. Di sisi peluang, perusahaan memiliki kesempatan untuk memperbaiki tata kelola etika dan membangun kembali kepercayaan publik. Sementara itu, ancaman berasal dari persaingan industri yang ketat serta risiko sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran kembali. Sekonsep dan urgensi etika bisnis. Etika bisnis merupakan pedoman moral yang mengarahkan perilaku perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, prinsip etika membantu membedakan tindakan yang benar dan salah, serta mendorong terciptanya keadilan dalam hubungan bisnis. Etika juga berperan penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Tanpa etika, praktik ini berpotensi merugikan pihak lain dan merusak reputasi perusahaan. Etika produksi dan pemasaran. Dalam industri pangan, perusahaan wajib memastikan bahwa setiap produk aman, layak dikonsumsi, dan diproduksi secara transparan. Etika produksi menuntut kejujuran dalam penggunaan bahan baku serta kepatuhan terhadap standar keamanan. Sementara itu, etika pemasaran mengharuskan perusahaan menyampaikan informasi produk secara faktual tanpa klaim berlebihan. Kedua aspek ini saling berkaitan dalam menjaga kepercayaan konsumen. Analisis 5W+1H. Kasus pelanggaran etika PT Ajinomoto Indonesia mencakup penggunaan bahan yang tidak sesuai standar, serta penyampaian informasi pemasaran yang menyesatkan. Pelanggaran dilakukan oleh pihak internal perusahaan dalam operasional produksi dan pemasaran pada periode 2020 hingga 2022. Tindakan tersebut dipicu oleh tekanan persaingan dan target keuntungan. Cara pelanggaran terjadi melalui pengurangan standar, kualitas, dan manipulasi informasi kepada konsumen. Prinsip etika yang dilanggar, yaitu perusahaan melanggar prinsip kejujuran karena tidak transparansi dalam menyampaikan komposisi produk. Prinsip tanggung jawab juga terabaikan karena keamanan konsumen kurang diperhatikan. Selain itu, terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan integritas moral karena perusahaan lebih memprioritaskan keuntungan dibandingkan keselamatan publik. Keterbukaan informasi juga tidak dijalankan secara optimal. Upaya perbaikan yaitu perusahaan perlu melakukan audit etika untuk memastikan kepatuhan terhadap standar produksi. Transparansi label harus ditingkatkan agar konsumsi memperoleh informasi yang jujur. Seluruh materi iklan wajib diverifikasi sebelum dipublikasikan. Selain itu, pelatihan etika bagi karyawan dan kerjasama dengan regulator harus diperkuat. Dampak kasus ini yaitu kasus pelanggaran etika berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Risiko sanksi hukum dan penurunan citra merek menjadi konsekuensi nyata. Selain itu, loyalitas konsumen dapat menurun sehingga memengaruhi keberlanjutan bisnis perusahaan. Pembelajaran etika bisnis. Etika bisnis merupakan investasi jangka panjang yang menjaga stabilitas dan reputasi perusahaan. Transparansi dan kepatuhan hukum harus menjadi prioritas utama.
Perusahaan juga perlu menanamkan tanggung jawab sosial dalam setiap kebijakan bisnis. Kesimpulan dan saran. Pelanggaran etika PT Ajinomoto Indonesia terjadi akibat kurangnya transparansi dan lemahnya pengawasan internal. Perusahaan perlu memperkuat budaya, etika, dan meningkatkan keterbukaan informasi, serta menjaga komitmen terhadap keselamatan konsumen agar kepercayaan publik dapat pulih. Sekian, terima kasih presentasi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.